warnanya apa dulu gitu. Boleh saja dituliskan misal yang warnanya kuning nggak hanya Na gitu ya, ada Sp, ada apa, Sn dan seterusnya mungkin misalkan, atau NH4 gitu, atau kalau yang tidak berwarna ada NH4-nya gitu, atau ada yang lain, silahkan Anda bisa tuliskan di sini. Nah, kalau ini sudah, maka Anda berangkat ke poin ketiga, yaitu kelarutan. Kelarutan kemarin ada berapa pelarut yang harus diujikan? 4. A sampai berapa kemarin? Apa saja? Air, H, HCl, HCl, kemudian di sini ada yang berbeda. HCl, kemudian ini ada di sini HCl encer, konsentrasinya berapa nak? 2 molar ya. Terus ada HCl pekat. Ya, berarti kan sudah ada 3. Kemudian apa ini? Apakah kemarin ada sulfat? Ada. Tidak ada. Adanya apa? Natrium. Asam? Asam nih? Nitrat. Asam nitrat. Konsentrasinya berapa? Sama toh, HCl dan asam nitrat kan sama kemarin ya konsentrasinya. 2 molar dan nitrat pekat. Sudah ada 5. Terus yang terakhir apa? aqua regia. Aqua regia. Ya. Jadi ditulis kelarutannya seperti itu. Nah, kalau ada pemanasan, ternyata tahapan kemarin jangan dilupakan ya, walaupun di sini tidak dituliskan. Nanti di sini kelarutan dalam air bagaimana? Larut, kalau iya maka tidaknya dicoret. Ya, jadi atau-ataunya ini bisa dicoret. Dalam air, larut atau tidak. Kalau larut, ya berarti tidaknya dicoret. Kalau tidak, ya sudah larutnya dicoret. Oke, atau perlu dipanaskan. Maka di sini silakan ditandai larutnya. Bolehlah, terserah Anda lah, dilingkari atau tidaknya yang dicoret. Yang penting saya nanti bisa memahami. Kemudian kalau memang harus di air panas, maka dituliskan larut di sini dalam air panas. Sehingga kemungkinan sampel mengandung kation gitu. Ya, jadi dari sini dituliskan berikutnya larut atau enggak. Larut hanya dalam aqueous biasa ya maka tuliskan larut saja, sehingga sudah bisa langsung disimpulkan mengandung kation atau anion golongan berapa. Nah, kalau ternyata tidak bisa di aqueous dengan temperatur biasa, maka kan kita harus memanaskan. Nah, kalau memang larut dalam aqueous panas, maka di sini dituliskan dulu dalam air titik 2 larut. Silakan boleh dilingkari atau tidaknya dicoret, silakan saja. Kemudian di sini diberikan keterangan di titik-titik ini larutnya dalam apa? Dalam air panas atau dalam aqueous panas. Jadi sampel mengandung gitu. Jadi ada lanjutannya. Sampel mengandung apa? Sudah bisa disimpulkan enggak? Kalau kelarutan ini kan kita berangkat di teori ini. Ya, jadi ini dicek. Semua larut dalam air kecuali garam, perak, merkuri. Ya kan? Misalkan ternyata larut di air, berarti kan kesimpulannya banyak sekali. Ya kan? Karena nitrit pun larut dalam air, klorida, bromida larut dalam air. Yang membedakan adalah kation. Ya kan? Jadi ada kation tertentu yang spesifik. Kalau Anda bisa lihat kemungkinannya adalah di kation golongan 1 dan golongan 5. Ya. Ada beberapa di sini. Jadi Anda bisa menjawab kemungkinan apa, gitu ya. Kemungkinan kationnya di golongan berapa nih? Kalau larut semua. Yang jelas kan berarti kalau ini kan ada kecuali garam, perak atau merkuri. Ya. Berarti kan semua larut nih kemungkinan. Berarti Anda kan masih belum bisa menyimpulkan kalau larutnya di
air karena kesimpulannya masih besar sekali. Ya, cuman kationnya Anda sudah bisa memastikan bahwa tidak mungkin perak asetat atau merkuri asetat. Ya, karena kalau diomong sedikit larut itu artinya nggak larut biasanya. Yang larut sedikit aja, terus sisanya ya tetap gitu. Nah, berarti di sini nulisnya gimana, Bu? Ya ditulis saja, berarti kemungkinannya kationnya ada di golongan 2 sampai 5 atau Anda tulis 1 sampai 5 kecuali perak dan merkuri asetat misalkan. Atau ya tidak mungkin logam Ag dan logam Hg ataupun Pb, berarti kan golongan 1 nggak mungkin nih. Itu sudah bisa diarahkan seperti itu ya, jadi dituliskan nanti di bagian bawahnya. Oke, itu untuk kelarutan dan seterusnya juga seperti itu. Kalau memang nggak larut ya lanjut ke bagian bawahnya. Dicatat bahwa kalau di air tidak larut, kemudian air panas juga tidak larut. Maka berikutnya dituliskan di tahapan yang kedua. Dalam HCl encer bagaimana? Larut atau tidak? Ini kan disingkat ya, dalam HCl encer atau pekat. Ini silakan saja, kalau di encer diuji tidak larut ya berarti ke pekatnya. Berarti kan yang dicoret, seret gitu ya. Ternyata di pekat larut. Gitu kan, di pekat larut berarti encernya dicoret atau pekatnya dilingkari. Kalau di pekat larut ya berarti pekat larut gitu. Sehingga sampelnya mengandung apa? Bisa dituliskan lagi, merujuknya selalu ke data yang ada di sini, di bagian atas ini. Identifikasinya paling tidak ke sini. Ya. Kalau Anda tidak bawa vogel kan, vogel kakean isinya ya, boleh dirujukkan ke sini. Ini saya rasa sudah cukup untuk uji di minggu berikutnya, di minggu depan. Oke, sudah begitu saja. Jadi ketika kelarutan sudah selesai, kesimpulannya seperti apa dituliskan, baru di tahapan pembuatan ekstrak soda. Ini juga sama sebenarnya seperti diagram yang kemarin, panah-panahnya. Jadi kan pasti penambahannya dengan natrium karbonat pekat yang dalam kondisi mendidih terbentuk atau tidak terbentuk endapan, atau terbentuk atau larut gitu kan ya. Terbentuk endapan atau larut, silahkan dituliskan kemungkinannya apa. Kalau larut berarti kemungkinannya golongan, ini kan udah selesai, bisa langsung ditulis. Misal, sampel ditambahkan larutan natrium karbonat pekat mendidih misalkan. Dan endapannya atau sampelnya larut sempurna. Berarti sampel positif mengandung kation golongan 1A. Mosyo Golongan 5. golongan 5 ya. Udah selesai kan golongan 5. Berarti kemungkinannya apa? Na plus, terus NH4 plus, K plus. K plus ya. Selesai. Kalau tidak terbentuk endapan, lalek terbentuk endapan, berangkatlah ke poin kedua. Endapan ini kan ditulisin, endapan dipisahkan dari cairan atau dari filtratnya dengan cara sentrifugasi. Nah, endapannya kemudian diuji berikutnya. Anda kan menguji nih. Harusnya apa? Setelah Na2CO3 misalkan muncul endapan, kamu lakukan sentrifugasi, endapannya kemudian ditambah apa? HCl pekat. HCl pekat. Perlu dididihkan atau tidak? Nah, Dididihkan, Bu. dididihkan. Sama berikutnya, terbentuk endapan atau tidak, gitu kan? Kalau terbentuk endapan, sudah bisa disimpulkan kan? Kation golongan berapa? Kation golongan 1. Golongan 1. Kemungkinannya adalah Ag plus, Hg2 plus, dan P plus, Pb2 plus. Pb2 plus. Wes gitu. Dan seterusnya gitu. Runut terus ke bawah. Makanya di sini saya tuliskan dan seterusnya. Ya, jadi besok Senin itu pekerjaan Anda hanya 2 ini. Uji pendahuluan dan uji penggolongan. Ya. Sampelnya nanti sampai ketemu kation, itu akan dikasih sampel yang sama. Gitu. Jadi ini dikasihnya sampel sedikit-sedikit untuk per minggu pekerjaannya. Oke?
Sudah ya, misal berikutnya nih, minggu depan ini udah selesai, kita berangkat ke laporan, bikin laporan langsung di bagian bawahnya. Anda tinggal membuatkan narasi saja. Ya, jadi kan selalu berdasarkan uji pendahuluan nih. Kamu cerita berikutnya, hasil yang kamu peroleh di uji pendahuluan itu bagaimana? Misalnya ya, kamu cerita ya, uji pendahuluan. Sampel yang diperoleh berupa padatan yang berwarna putih dengan butiran halus, gitu misalnya. Sehingga dari data ini, misalnya nggak bisa langsung menyimpulkan ya, tapi dari data kondisi fisik ini belum bisa disimpulkan kandungan kation ataupun anion yang ada pada sampel. Maka uji dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu uji reaksi nyala. Di mana ini contoh ya, misalkan di mana pada uji tersebut tidak dihasilkan warna nyala yang spesifik. Maka sampel kemungkinan tidak mengandung, ini kan udah jelas ya, tidak mengandung golongan ion alkali atau alkali tanah. Titik. Selanjutnya dilakukan tahapan uji kelarutan, di mana sampel dilarutkan dalam aquades. Ya, dari hasil uji kelarutan, sampel dinyatakan tidak larut dalam aquades sehingga perlu dipanaskan. Wes, kamu cerita di sini, cerita di poin uji pendahuluan. Sehingga akhirnya dapat kesimpulan apa setelah Anda melakukan 3 tahapan ini. Mulai dari melihat bentuk, warna, dan bau, kemudian uji reaksi nyalanya bagaimana, yang terakhir adalah kelarutan. Dari ketiga ini Anda dapat kesimpulan apa? Tuliskan. Kalau masih belum bisa, tapi harusnya kan sudah mulai mengarah ya. Kira-kira garam apa sih? Tapi kalau banyak yang tidak spesifik ya maka Anda harus cerita. Karena belum bisa menyimpulkan secara spesifik, maka dilanjutkan pada uji penggolongan. Ya, uji penggolongan cerita harus diapakan? Oh, ditambah natrium karbonat pekat dengan tujuan untuk memperoleh endapan, gitu kan biasanya ya. Endapan karbonat lah, jelas. Nah, berikutnya, kalau misalkan larut, oh ternyata larut sempurna setelah ditambahkan natrium karbonat pekat yang mendidih itu tadi, maka kemungkinan sampel mengandung kation golongan 5, yaitu Na, K, dan NH4+. Selanjutnya, dari uji ini, apa kesimpulan akhirnya? Kan sudah nggak usah diapa-apain lagi, karena udah fix nih. Udah fix di uji golongan 5, maka nantinya kamu harus cerita di sini. Untuk memastikan hasil identifikasi, maka perlu dilakukan tahapan berikutnya, yaitu uji penegasan. Sudah selesai laporannya di situ. Ya, jadi bahasannya 2 ini saja dulu, sampai di uji penggolongannya saja, supaya nanti bisa spesifik, Anda akan dapat di golongan 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Nah, untuk minggu depan, dipotong, nak. Karena kan saya cerita minggu depan ini dan 2 minggu lagi itu sampelnya saya berikan yang sama. Jadi nanti di tiket masuk, Anda sudah tidak usah lagi nulis uji pendahuluan dan pembuatan ekstrak sodanya. Langsung ke identifikasi kation, tapi diberikan pengarahan di kalimat sebelumnya, di tiket masuknya, bahwa data uji pendahuluan dan pembuatan ekstrak soda merujuk pada praktikum sebelumnya. Ya, kesimpulannya apa? Maka berikutnya, kenapa kok Anda melakukan identifikasi atau uji penegasan kation dengan metode ABCDE? Ya, misal di golongan 5. Ya, tadi fixnya misal oke, kesimpulannya dari hasil uji pendahuluan dan uji penggolongan kayaknya kemungkinan di golongan 5, Bu. Berarti Anda gunakan uji penegasan untuk golongan 5. Dicari uji penegasan untuk natrium apa, gitu ya. Di natrium, nah ini. Untuk natrium berarti harus ditambah zinc uranil asetat. Kalau iya, berarti muncul endapan kuning. Ini ditulis di bagian bawah. Di ujinya. Di sini, identifikasi kationnya ini dituliskan. Sesuai hasil pada poin ini kan. Prosedurnya gimana? Maka dilakukan uji identifikasi Na. Ditambahkan reagen zinc uranil asetat. Hasilnya apa? Mengendapkah atau endapan berwarna apa? Silakan ditulis. Kalau ternyata tidak muncul, datanya tidak sesuai, maka dilanjutkan diuji kalium. Misalkan, kalium di apa cara nih? Oh, ternyata harus ditambahkan asam asetat, ada natrium hexanitrokobalt, gitu ya. Kemudian, oh harus muncul endapan kuning. Itu harus ditulis di bawah. Muncul atau tidak?
Dan seterusnya sampai uji golongan 5 selesai. Nah, kalau 2 itu nggak mengerucut ya berarti kan salah. Otomatis kesimpulanmu di poin pendahuluan dan di penggolongan. Gitu. Jadi penegasan di sini akan melihat apakah proses Anda menyimpulkan berdasarkan uji 1 dan uji 2 ini sesuai atau tidak. Oke, itu untuk 2 minggu. Wes, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo, sudah mau 4:30. Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau sudah cukup jelas? Hah? Sudah? Kurang jelas suaranya, Dek. Bisa agak keras? Ya, izin bertanya. Misalnya kalau kita sudah mengejarkan dengan sel pekat itu kan sudah larut. Setelah itu apakah perlu dilakukan lagi uji menggunakan HCl4? Kemarin sudah dijelaskan. Tidak perlu ya, karena ada runutannya untuk uji kelarutan. Ya sudah, kamu mau ngapain mau uji 6-6-nya? Buang-buang waktu itu namanya. Ya sudah, selama Anda menggunakan HCl misalkan dengan HCl pekat dan larut ya sudah selesai di situ. Kesimpulannya apa? Kan tidak perlu diujikan di yang lain juga. Oke? Iya. Jadi untuk uji ini tuh jangan berpikiran untuk uji semua, nggak selesai kamu. Jadi runutan itu perlu diikuti benar-benar. Ya, runutan tahapan. Jadi kerja bertahap itu akan terlihat di sini. Gak kabeh terus moro dikerjakan gitu ya enggak. Buang waktu ya. Ada lagi? Sudah? Ini kita menyiapkan larutan atau bagaimana gitu? Ya iya, menyiapkan larutan. Kalau enggak gimana ujinya? Berarti kita menyiapkan larutannya dari bahan-bahan yang ada di modul tersebut. Iya, makanya kan tadi saya bilang buat dulu untuk larutan di uji 1 sama uji 2 dulu, kan enggak terlalu banyak. Ya kan, kamu hanya perlu bikin HCl 2 molar, bikin asam nitrat 2 molar, bikin aqua regia, bikin natrium karbonat ini harus besok. Karena kalau enggak ini ngendap. Ini baru besok ya, makanya vogelnya sambil dibaca ya nak ya nanti. Terus apa lagi? Sudah. Itu bikin aja, karena enggak ada catatannya kan ya. Harus konsentrasinya berapa, itu dilihat di bagian belakang dari vogel itu nanti ada juga. Oke? Reagenmu kan berarti mah ini tok sih, untuk kelarutannya saja dan untuk pengujian atau untuk uji penggolongan tok. Di sini kan ada 4. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 7. Coba bikin 7 larutan. Oke, bisa dipahami enggak untuk minggu depan? Perlu disiapkan. Kalau PJ nggak sanggup, ya kelompoknya semua kerja gitu. Nggak merasa mau menyiapkan larutan sekarang ya terserah aja. Yang penting Senin saya mau lihat praktikumnya jalan gitu aja. Terserah Anda mau gimana prosesnya.